Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sedikit menanggapi tentang apa yang tadi distatuskan oleh my dulur, my brother, yaitu Kanda Syuhada, tentang ada orang yang komen bahwasanya hari gini ente masih sibuk ngomong agama ya. Sedangkan hari ini orang sudah sibuk ngomong teknologi. Ya, memang terkadang pertama ada orang yang bodoh tapi tidak sadar dengan kebodohannya. Hal ini sudah diungkapkan oleh Syekh Ahmad Khalil jauh-jauh ya. Di mana beliau berkata manusia itu ada 4: alimun, orang yang alim. Siapa orang alim ini? Yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu, artinya dia sadar, sehingga ilmu dan amalannya berjalan sedamping. Nah, orang seperti ini disebut alim. Fastarshidu, mintalah petunjuk orang yang seperti ini. Fattabi'u, ya, ikuti, jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah orang yang ghafil. Siapa orang yang ghafil? Yadri wala yadri annahu yadri, dia orang yang berpengetahuan, yang memiliki ilmu, tapi dia tidak sadar atau tidak tahu kalau dia berilmu. Nah, orang yang seperti ini aikibu, bangkitkan, bangunkan, karena dia sedang tidak sadar atau sedang lupa diri lah. Yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan mustarsyid. Siapa mustarsyid ini? La yadri, dia tidak punya ilmu. Wa yadri annahu la yadri, tapi dia sadar kalau dia tidak punya ilmu. Sehingga dengan begitu dia mustarsyid. Apa mustarsyid itu? Minta petunjuk, nanya sana sini, mengkaji, menganalisa, meneliti ya. Nah, orang yang seperti ini jangan ditinggalkan, tapi deketi, rangkul, kemudian apa? Kasih mereka petunjuk. Yang keempat adalah jahilun. Siapa jahilun? La yadri, orang yang tidak tahu. Wa la yadri annahu la yadri, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga kadang-kadang sikap orang yang seperti ini, orang yang sudah tidak tahu kemudian tidak sadar kalau dia tidak tahu, akibatnya apa? Orangnya tidak mau tahu ya. Dikasih tahu tak mau tahu, dan tidak mau cari tahu. Kalau ditanya sok tahu. Nah, orang-orang yang seperti ini, apa kata Syekh Ahmad Khalil, tinggalkan ya, jangan temani ya. Tapi ya ala kulli halin, kita ingin memberikan komen terkait agar terutama orang yang pengen tahu. Pertama, saya setuju dengan pandangan saudara saya, my brother, my dulur, yaitu Ustaz Syuhada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah lama berbicara masalah teknologi ya. Bahkan teknologi yang Allah bicarakan ini dua. Pertama teknologi dunia, yang kedua adalah teknologi akhirat. Dan bukan cuma sekedar mengabarkan, tapi juga membandingkan dua teknologi ini. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu adalah dua teknologi yang sedang berlaku ya. Dimana saat itu otak manusia sedang tidak sampai-sampainya. Otak manusia sedang tidak bisa berpikir tentang apa. Ada orang yang bisa melintas antariksa, melintas bahkan antar dua alam ya, alam dunia dan alam akhirat ya. Dan melakukan sesuatu yang sangat tidak mungkin dipikir oleh manusia saat itu. Allah telah menunjukkan itu. Maka baginda Nabi disebut gila saat itu. Tapi subhanallah, daerah orang sekarang bisa terbang, daerah orang sekarang bisa telepon sampai dari jauh ya. Kenapa? Karena teknologi itu sudah Allah tunjukkan melalui nabi-nabinya. Orang bisa menyeberangi lautan. Nabi Musa, coba lihat, tanpa kapal bisa nyeberangi. Sekarang orang buat terowongan segala macam ya. Ala kulli halin, teknologi yang Allah tunjukkan itu maha dahsyat ya, maha segala-galanya. Belum orang berbicara lip, Allah telah menunjukkan sebuah lip pada Nabi Ibrahim. Itu yang di Mekah, dokumentasinya masih ada, Maqam Ibrahim. Bahkan diinjak oleh Nabi Ibrahim itu lembut ya, walaupun dia batu.
Untuk apa batu ini? Kalau Ka'bahnya mulai tinggi, ya naik, nanti Nabi turun lagi dia. Ini teknologi yang luar biasa, yang saat itu manusia nggak akan kepikiran. Oleh karena itu sangat bodoh lah kalau ada orang berbicara tentang tinggalkan agama. Justru agama lah yang mengajarkan kita ini apa? Untuk membuka cakrawala keilmuan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan dibuka oleh Allah satu jalan keluar. Kebuntuan tuh akan dibuka jalan keluarnya. Manusia kepengen cepat diberikan oleh Allah ilmu. Siapa waktu itu? Ya bin Firnas, ya. Itu melahirkan, mereka membuat prototipe pesawat terbang. Kemudian Ibn Haytham itu yang melahirkan melahirkan ilmu dasar tentang kamera. Itu karena mereka bertakwa, ya. Ada ayat Allah, wa ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah pasti akan mengajarkanmu ilmu. Ini karena ketakwaan, ya. Ala kulli halin, ya. Baju perang yang dibuat oleh Khalid bin Walid itu menjadi sebuah contoh tentang orang-orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah pikiran-pikiran jernih. Kenapa perlu takwa? Karena takwa ini membuat pikiran fokus, tidak berpikir dosa sana kemari, tidak berpikir maksiat, dan ilmu yang dilahirkan adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Jadi berbicara teknologi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan teknologi kehebatan yang Allah berikan kepada para nabi, kepada para orang-orang yang mereka pilih, gitu, ya. Dan salah satu teknologi yang luar biasa, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi ilahi melalui malaikat Jibrilnya, ya. Bahkan teknologi yang saat ini belum sampai dipertemukan, yaitu teknologi ruh, ya, teknologi ruh, gitu loh. Ini luar biasa teknologi ruh ini. Berapa banyak orang yang sampai saat ini masih kebingungan apa sih ruh itu sendiri. Dianalisa, disorting, di sana kemari, yang muncul penampakan, ya hanya penampakan saja. Inilah ruh, ya. Allah memberikan sebuah keilmuan yang kita semua tidak tahu, ya. Di mana yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, ya, tapi ya Allah kasih perintah sama Nabi kita Muhammad, qulir ruh, katakan ruh itu adalah dari urusan Tuhanku, ya. Allah Subhanahu wa taala yang paling ruh, dan ini salah satu bukti teknologi ruh belum ada yang bisa mengalahkan, ya. Jadi para pemirsa semua, maaf viewers yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit komen saya terhadap orang-orang yang berbicara tentang agama. Dan yang kedua adalah agama ini bukan masalah teknologi saja, tapi petunjuk bagaimana menggunakan teknologi itu, bagaimana sikap kita dengan kehidupan di dunia ini, ya. Sebagaimana Rasulullah pernah memegang pundak Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, sambil megang pundaknya, apa kata beliau? Ya, kun fid dunya ka'annaka abirus sabil, ka'annaka gharib atau abirus sabil. Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, ya, atau orang yang menyeberang jalan. Bagaimana konsep orang asing itu? Satu, dia harus ingat kalau dia itu bakal kembali ke tempat asalnya. Ya, namanya orang asing, berarti dia punya sifat bakal kembali, ya, bakal kembali. Seperti kita kalau lagi jadi turis, orang asing, ya, kita sadar kalau kita sementara itu orang asing, ya, punya makna kalau kita ini bakal kembali. Dan kita kalau kembali pasti ditanya-tanya, apa yang kau lakukan tempat asingmu, ya, berapa habis modalmu, semua akan ditanya. Hanya saja bukan sekedar ditanya, tapi dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awabirus sabil, atau kita ini orang yang seperti yang menyeberang jalan. Namanya nyeberang jalan, ya nggak boleh lama-lama di jalan, pasti ada batas waktunya, ya. Dan nggak boleh ganggu orang yang ada di jalan, apalagi negak rumah di jalan. Pasti dikata orang bego. Nah, ini salah satu bukti Islam, bahwasanya bukti agama itu harus dibicarakan, karena agama ini the way of life, yaitu cara hidup, jalan hidup. Jalan hidup dua hal yang dicatat oleh Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Kenapa? Karena kita tidak hanya hidup sama manusia. Kalau kita hidup sama manusia, habis di dunia saja.
Ya, tapi kita perlu ada Allah. Siapa Allah ini? Bukan hanya sekedar menciptakan, orang yang akan membalas segala macam kebaikan kita. Dan ingat, Allah lah yang akan memenuhi segala macam keadilan yang mungkin di dunia dia tidak dapatkan keadilan. Ingat, berapa banyak hal yang tidak masuk di akal kita tapi terwujud. Itu semua bukti adanya kekuatan yang di luar logika kita. Tidak ada lain, dialah yang maha kuat, dialah yang maha kuasa, dialah Allah. Dan itu sudah diturunkan dari zaman Nabi Adam dulu. Kenapa Fir'aun binasa? Karena melawan Tuhannya. Kenapa Qarun binasa? Karena melawan Tuhannya. Ya. Siapa yang bisa menanding teknologi Allah seperti ini? Tidak ada. Ya. Kalau engkau hanya berbicara teknologi, apa kurang lagi teknologi paru-paru ini? Hah? Teknologi paru-paru ini apa kurangnya? Makanya kata ulama mengatakan man arafa nafsa wa arafa rabbahu. Siapa yang mempelajari dirinya dia akan tahu tentang Tuhannya. Kenapa? Karena ini teknologi Tuhan. Nih paru-paru, nih jantung. Manusia bisa hidup tanpa baterai. Masya Allah. Manusia hidup dengan mata yang bisa melihat keindahan yang luar biasa. Otakmu berpikir tentang teknologi itu ciptaan siapa? Gitu loh. Nah, kok jadi marah saya? Ya. Ini semua bicara tentang agama gitu loh. Ya. Kamu tidak mau ditipu, kamu tidak mau diganggu karena kezaliman. Kamu tidak mau istrimu diselingkuhi atau dizinai oleh orang lain. Anakmu, kamu tidak terima kalau ada yang mengganggunya atau berbuat yang tidak adil kepada diri mereka. Ini semua agama yang mengaturnya. Ya. Kalau bukan agama, bagaimana? Aturan manusia seringkali tidak adil. Ya. Nah, oleh karena itu agama ini penting. Ya. Kalau masalah terkait dengan hukum ibadah, hukum sholat, ada yang berbeda pendapat, ya itu wajar. Ya. Tapi intinya banyak hal yang disepakati. Ya, banyak hal yang disepakati. Jangan cuma lihat. Kalau kita lihat apa yang diperbedakan, diperdebatkan oleh ulama, bagian kecil, bagian sangat kecil. Oke, maaf viewers, saya bersama my brother Zaki sedang ada di Jakarta. Ya, agak sedikit terusik hati dengan sesuatu yang terkait dengan orang berbicara. Kita kok masih bilang masalah agama? Masalah hidupmu saja masih banyak yang belum selesai. Ya. Masalah hidupmu saja masih belum selesai. Dan itu solusinya tidak lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu agama yang berikan petunjuk. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. I love you full. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.